Bab 546. Saat ini, pusat penahanan Jinling. Nyonya Xiao yang tua dan cucunya Xiao Wei telah tinggal di pusat penahanan selama beberapa hari. Mereka beruntung, Nyonya Xiao yang tua telah memenangkan simpati dari pengganggu penjara Zhang Gaifen, jadi tidak ada seorang pun di dalam yang mempersulit mereka. Namun Xiao Changqian dan Xiao Hailong, ayah dan anak, tidak mengalami masa-masa yang mudah di pusat penahanan pria. Karena mereka pendatang baru, ayah dan anak tersebut dibuli dengan berbagai cara begitu mereka masuk. Mereka tidak hanya harus melakukan banyak pekerjaan, tetapi sedikit jatah yang mereka miliki juga diambil oleh orang lain, sehingga mereka tidak dapat mengisi perutnya setiap hari. Semakin sering hal ini terjadi, semakin Xiao Changqian membenci Qian Hongyan. Karena dia selalu merasa bahwa Qian Hongyan, dengan segala kekayaannya, pasti hidup nyaman bersama pemuda cantik itu saat ini. Jika bukan karena Qian Hongyan yang mengambil semua uang itu, bagaimana dia bisa jatuh seperti sekarang ini? Keempat anggota keluarga ini semuanya divonis 15 hari penahanan. Tampaknya masih ada beberapa hari sebelum mereka bisa dibebaskan. Namun, tidak ada yang menyangka setelah makan siang hari ini, pusat penahanan tempat mereka berempat berada terletak akan melepaskannya pada saat yang sama. Setelah Nyonya Xiao mengetahui bahwa dia telah dibebaskan, dia panik dan tetap berada di dalam sel dan tidak mau pergi. Sekarang dia benar-benar tidak ingin keluar dan menghadapi kenyataan kejam. Lagi pula, dia tidak punya uang dan villa keluarganya telah disegel. Bukan saja dia tidak bisa makan enak saat keluar, dia bahkan tidak punya tempat tinggal, jadi sebaiknya dia tetap di dalam dan merasa nyaman. Namun penjaga penjara tidak memberinya kesempatan ini. Dia tetap berada di dalam sel dan menolak keluar, jadi dia langsung menariknya dari tempat tidur dan menyeretnya keluar. Zhang Gaifen juga tahu bahwa wanita tua itu pasti berakhir di jalan setelah dia keluar, jadi dia buru-buru berteriak dari belakang, "Nyonya tua, saya akan mengajarimu caranya. Setelah kamu keluar, pergi ke halte bus untuk memblokir bus dan mencegah bus berangkat. Polisi akan menggunakannya sebagai gangguan. Keamanan publik akan menangkapmu lagi." Nyonya Xiao kemudian menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, "Terima kasih banyak, Gaifen. Jika kamu menungguku, aku akan kembali lagi." Xiao Weiwei mengikuti wanita tua itu diam-diam. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis muda, dan dia cukup cantik. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di pusat penahanan, tetapi setelahnya dia berkata, bagaimana mencari nafkah juga merupakan pertanyaan serius. Dia pernah berpikir untuk menjadi seorang putri. Jika dia bertemu dengan tamu kaya, dia kadang-kadang bisa memesan kamar bersamanya secara pribadi. Bagaimanapun, dia telah membuang muka sekarang. Setelah dia dan Xiao Yiqian, reputasinya telah mencapai tingkat lokal di Jinling rusak. Jika itu masalahnya, mengapa harus begitu peduli? Jadi, dia memutuskan jika neneknya ingin masuk lagi setelah keluar, dia akan meninggalkannya sendirian. Penjaga penjara di pusat penahanan membawa mereka berdua keluar sel dan kemudian ke kantor yang khusus menangani prosedur pembebasan. Begitu dia masuk, dia melihat seorang pria berpakaian mewah berdiri di kantor. Beberapa penjaga penjara mengelilinginya, tampak penuh hormat. Pria itu melihat wanita tua dan cucunya masuk, dan bertanya dengan tenang, "Apakah Anda keluarga Xiao?" Nyonya Xiao mengangguk dengan tergesa-gesa. Dia telah menjadi manusia sepanjang hidupnya, dan dia dapat melihat sekilas bahwa pria ini sepertinya memiliki latar belakang tertentu. Jadi dia bertanya, "Tuan, apakah Anda mencari kami?" Pria itu mengangguk dan berkata, "Saya menebusmu. Putramu dan cucumu juga ditebus olehku. Aku akan membawamu menemui mereka sekarang." Mendengar ini, Xiao Weiwei bertanya dengan penuh semangat, "Tuan, apakah ayah dan saudara laki-laki saya benar-benar telah dibebaskan? Di mana mereka sekarang?" Pria itu berkata dengan tenang, "Orang-orangku sudah mengaturnya. Kalian berdua ikut saja denganku." Nyonya Xiao tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia sudah seperti ini, dan tidak ada yang akan datang untuk menyakitinya lagi. Terlebih lagi, mereka menyelamatkannya. Dalam hal ini, Anda sebaiknya pergi dan melihat-lihat, mungkin akan ada beberapa peluang baru. Maka keduanya menjalani formalitas dan mengambil pakaian serta barang miliknya. Setelah berganti pakaian, mereka mengikuti pria tersebut keluar dari pusat penahanan. Di luar pusat penahanan, dua Rolls-Royce Phantom sudah lama menunggu di sini. Pria itu menoleh ke arah kakek dan cucunya dan berkata, "Kalian berdua, ambil mobil di belakang."
Melihat kedua Rolls-Royce Phantom tersebut, Nyonya Xiao cukup bersemangat. Mereka yang mampu membeli Rolls-Royce jelas bukan orang biasa. Ketika keluarga Xiao berada di puncak kejayaannya, mereka tidak mampu membeli Rolls-Royce. Bahkan jika Anda mampu membeli uang sebanyak itu, Anda tetap tidak akan mampu mencapai tingkat nilai dan status seperti itu. Jadi Nyonya Xiao berkata, "Terima kasih, Tuan. Kami berdua akan mengambil mobil di belakang." Setelah mengatakan itu, dia membawa cucunya ke mobil di belakang. Ketiga orang itu masuk ke dalam mobil satu demi satu, dan kedua mobil itu mulai melaju menuju pinggiran kota. 20 menit setelah mobil melaju, Nyonya Xiao berkata kepada Xiao Weiwei dengan heran, "Saya pikir jalan ini sepertinya menuju ke bandara." Xiao Weiwei juga mengangguk dan berkata, "Hanya beberapa kilometer lagi dan kamu akan mencapai jalan tol bandara." Nyonya Xiao tidak bisa menahan cemberutnya dan berbisik, "Saya tidak tahu siapa pria di depan itu. Mungkinkah ayahmu dan saudara laki-lakimu juga diantar ke bandara oleh mereka?" Xiao Weiwei tiba-tiba menjadi gugup dan berkata, "Nenek, apakah mereka dikirim oleh Ye Chen? Apakah mereka mencoba mengeluarkan kita dari Jinling dan tidak pernah membiarkan kita kembali?" "Tidak mungkin." Nyonya Xiao menggelengkan kepalanya, "Bagaimana bajingan Ye Chen itu bisa begitu sopan? Dia tidak akan menyelamatkan kita. Sebaliknya, dia akan menemukan cara untuk membiarkan kita tinggal di sana untuk jangka waktu yang lebih lama, atau bahkan biarkan kami tidak akan pernah keluar." Xiao Weiwei bertanya dengan heran, "Bukankah itu Xiao Yiqian dan Dong Xiao? Apakah dia masih memikirkan persahabatan lamanya dan ingin membawa kita ke Yanjing?" Nyonya Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin. Jika Xiao Yiqian masih bisa melakukan apa yang dilakukan pria, itu mungkin masih bisa dilakukan, tapi dia sudah lama menjadi pria yang tidak kompeten. Bagaimana dia bisa merindukan hubungan lamanya? Jika dia benar-benar merindukannya hubungan lamanya, jika kamu melakukannya, dia tidak akan meninggalkanmu sejak awal." Xiao Weiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat sedikit sedih, meskipun dia muak dengan orang tua dan neneknya karena mengaturnya untuk melayani Xiao Yiqian pada awalnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Xiao Yiqian cukup baik padanya di masa lalu. Lagi pula, itu hanya terjadi sekali padanya, dan dia mampu menginvestasikan puluhan juta dan memberikan uang saku 5 juta untuk dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Weiwei hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Jika Xiao Yiqian masih memiliki kemampuan sebagai seorang laki-laki, maka jika aku mengikutinya sekarang, aku seharusnya menjadi peminum yang populer. Bagaimana aku bisa menjalani kehidupan yang begitu menyedihkan? Saat dia memikirkannya, dua Rolls-Royce melaju menuju jalan raya bandara satu demi satu dan bergegas menuju bandara dengan cepat. Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei bahkan lebih terkejut lagi. Mereka benar-benar ingin pergi ke bandara. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Bab 547. Meskipun dia dipenuhi dengan keraguan, Nyonya Xiao tahu betul bahwa tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak saat ini, karena dia sudah menaiki mobil orang lain, jadi lebih baik menerimanya begitu saja dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Pihak lain telah merencanakan. Dan, intuisinya memberitahunya bahwa meskipun pihak lain terlihat misterius, dia mungkin tidak berusaha menyakitinya. Karena saya sangat miskin sekarang, tidak peduli apa yang saya inginkan. Jika seseorang ingin menyakiti saya tidak akan melakukan masalah seperti itu. Memikirkan hal ini, Nyonya Xiao merasa lega. Jadi saya hanya duduk dengan tenang di dalam mobil, menunggu untuk melihat jenis obat apa yang dijual pihak lain hulu. Kedua Rolls-Royce tersebut langsung meluncur menuju bandara Jinling. Di garasi parkir kecil di bandara, pesawat Gulfstream milik keluarga Wu sudah diparkir di sini. Itu pesawatnya. Saya membawa Qian Hongyan ke Suhang tadi malam. Pagi-pagi sekali, pesawat lepas landas dari Suzhou dan Hangzhou dan tiba di Jinling, bersiap menjemput keluarga Xiao terlebih dahulu. Melihat pesawat pribadi diparkir di depannya, Nyonya Xiao sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Jika Rolls-Royce adalah mainan bagi orang kaya, maka jet pribadi hanya terjangkau bagi orang kaya saja. Pasalnya, pesawat Gulfstream seperti ini setidaknya berharga lebih dari 200 hingga 300 juta yuan. Dan jika Anda membeli pesawat seperti itu, Anda tidak hanya menghabiskan 2 hingga 300 juta, tetapi Anda juga perlu menyewa kru yang berdedikasi, termasuk 2 pilot, beberapa mekanik, dan beberapa personel servis.
Biaya perawatan pesawat juga sangat tinggi, membutuhkan biaya yang besar untuk parkir di hanggar dan lepas landas serta mendarat di bandara. Ini setara dengan membeli jet pribadi dan membeli alat yang membutuhkan biaya. Ketika wanita tua itu melihat jet pribadi ini, dia segera menyadari bahwa pasti ada keluarga yang sangat berkuasa di baliknya. Rolls-Royce diparkir tepat di sebelah pesawat. Nyonya Xiao dan cucunya Xiao Wei berjalan bersama. Xiao Weiwei juga sedang melihat pesawat pribadi dalam keadaan kesurupan, ketika sesosok yang dikenalnya tiba-tiba berlari keluar dari pintu pesawat. Nenek, Weiwei, petik 2. Ketika keduanya mendengar suara itu, mereka mendongak dan melihat bahwa Xiao Hailong lah yang keluar dari pesawat. Ketika Nyonya Xiao melihat cucunya, dia berkata dengan penuh semangat, "Hailong, kenapa kamu ada di sini? Di mana ayahmu?" Petik 2. Mama. Petik 2. Segera setelah Nyonya Xiao selesai berbicara, putra sulungnya Xiao Changqian juga keluar dari pesawat. Nyonya Xiao tua sangat bersemangat, tetapi melihat putra dan cucunya kehilangan banyak berat badan, mau tak mau dia merasa tertekan. Dulu, Nyonya Xiao tidak mempedulikan hal-hal ini, dia hanya mempedulikan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan hal lain. Namun setelah masuk penjara dan melihat putra serta cucunya, dia merasa darah lebih kental daripada air. Dan dia sedang melihat putra sulungnya. Banyak rambut putih yang muncul, dan keseluruhan orang telah berumur beberapa tahun, dulunya memiliki kulit kemerahan dan tubuh gemuk, namun sekarang kulitnya kusam dan tubuhnya kurus, yang membuat wanita tua itu merasa sedikit tertekan. Sebaliknya, Nyonya Xiao tidak terlalu menderita selama beberapa hari di penjara, dan dia juga menyiksa Malan selama beberapa hari, sehingga dia tidak terlihat kurus atau tua. Pada saat ini, Xiao Hailong dan Xiao Changqian berlari ke arah wanita tua itu. Wanita tua Xiao memeluk putra dan cucunya dan menangis dengan sedihnya. Dia menangis dan bergumam, "Nak, cucuku, kalian berdua menderita." Petik 2. Xiao Hailong merasa sedih seperti seorang anak kecil. Dia menyeka air matanya dan berkata, "Nenek, kamu tidak tahu betapa sulitnya kehidupan yang aku dan ayahku jalani selama periode ini. Aku telah menderita lebih dari yang pernah aku alami dalam hidupku. Semua dimakan." Petik 2. Xiao Changqian juga menghela nafas dan berkata, "Hei, sama saja, jangan membicarakan hal-hal itu. Membicarakannya hanya akan menambah kekhawatiranmu." Petik 2. Nyonya Xiao mengangguk dan buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Changgan, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menyelamatkan kita?" Petik 2. "Aku juga tidak tahu." Xiao Changqian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hailong dan aku tiba-tiba dibawa keluar, lalu mobil mereka membawa kami ke sini. Mari kita tunggu di sini. Kami juga tidak tahu siapa mereka." Petik 2. Pada saat ini, pria yang menjemput Ni Xiao dan Xiao Weiwei dari pusat penahanan dengan cepat menghampiri keluarga beranggotakan 4 orang itu dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wu Dongfeng. Saya dari keluarga Wu di Suhang. Nama saudara laki-laki saya adalah Wu Donghai. Anda seharusnya sudah mendengarnya." Petik 2. Keluarga Wu. Keempat anggota keluarga Xiao tercengang saat mendengar itu. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang keluarga Wu? Keluarga Wu adalah keluarga pertama di Jiangnan, yang jauh lebih berkuasa daripada keluarga Song. Ketika lelaki tua dari keluarga Wu berkuasa, legendanya menyebar ke seluruh Jiangnan. Saat itu, Tuan Xiao selalu berbicara tentang lelaki tua dari keluarga Wu setiap hari, dan menganggap lelaki tua dari keluarga Wu sebagai idola yang layak untuk ditiru seumur hidupnya. Keluarga Xiao tidak pernah menyangka bahwa mereka juga bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wu. Dan kali ini keluarga Wu yang menyelamatkan mereka. Sungguh menakjubkan. Apakah keluarga Xiao akan berbalik? Pikirkan ini. Nyonya Xiao tersenyum sangat tersanjung pada Wu Dongfeng dan bertanya, "Tuan Wu, bolehkah saya bertanya? Anda membawa kami keluar dan kemudian membawa kami ke sini. Apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Wu Dongfeng berkata dengan tenang, "Saya datang ke sini untuk menjemput Anda atas perintah kakak laki-laki saya. Tapi aku tidak tahu persisnya aku ingin menjemputmu untuk apa, tapi waktu sangat mendesak, jadi jangan banyak bertanya. Naik pesawat dulu. Kakakku dengan sendirinya akan menjelaskannya kepadamu saat kamu sampai di sana." Petik 2. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia langsung mengangguk dan berseru, "Apa yang Tuan Wu katakan adalah kami tidak boleh menyia-nyiakan waktumu, apalagi waktu saudaramu. Sebaiknya kita naik pesawat ke Suzhou dan Hangzhou untuk bertemu kakakmu dulu." Petik 2. Wu Dongfeng mengangguk,
lalu langsung melangkah ke pesawat tanpa berkata apa-apa. Keempat anggota keluarga Xiao pun buru-buru mengikutinya dan naik ke pesawat. Xiao Changqian dan Xiao Hailong baru saja menaiki pesawat, sehingga ketika mereka naik pesawat lagi, mereka tidak terlalu terkejut dengan kemewahan interior pesawat. Namun, Nyonya Xiao dan Xiao Weiwei tercengang. Kemana mereka pernah terbang dengan pesawat pribadi? Biasanya, saya bahkan tidak bersedia terbang kelas 1, apalagi jet pribadi. Oleh karena itu, Nyonya Xiao seperti Nenek Liu yang memasuki Grandview Garden, melihat ke sana kemari, matanya berkaca-kaca, tidak tahu harus tinggal di mana. Wu Dongfeng membenci keluarga ini dari lubuk hatinya, dan selalu merasa sedikit tidak nyaman duduk di pesawat yang sama dengan sekelompok pembenci lama. Jadi dia memanggil pramugari cantik itu, menuangkan segelas whisky, lalu memintanya untuk membelikannya masker mata uap. Pramugari dengan rok mini memutar tubuh montoknya sambil menunggu Wu Dongfeng menghabiskan minumannya, lalu membantunya mengenakan penutup mata, mendekatkan tangannya ke telinganya, dan berkata dengan telinga dan pelipisnya bergesekan, "Kamu perlu melakukannya, istirahat dulu, pesawat akan segera berangkat. Ini mau lepas landas, hubungi aku jika kamu butuh sesuatu." Xiao Hailong ingin sekali menonton dari kursi belakang. Pramugari ini sangat cantik, dan dia sangat menyayangi Wu Dongfeng. Alangkah baiknya jika dia juga bisa melayaninya seperti ini. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata kepada pramugari, "Halo, bisakah Anda membawakan saya segelas anggur?" Setelah pramugari melayani Wu Dongfeng, dia berdiri, menurunkan roknya, dan berkata dengan nada meremehkan, "Maaf, saya pramugari pribadi Tuan Wu dan saya tidak melayani orang lain." Bab 548. Ketika Xiao Hailong mendengar bahwa pihak lain langsung menolaknya dan mengatakan bahwa dia adalah pramugari pribadi Wu Dongfeng, dia merasa malu di wajahnya dan cemburu di dalam hatinya. Orang kaya memang kaya, tidak hanya punya jet pribadi, tapi juga punya pramugari pribadi. Ini sangat patut ditiru. Kapan saya bisa mencapai titik ini? Pramugari mengabaikan mereka dan memutar pinggangnya untuk pergi ke kabin depan, sementara Wu Dongfeng menutup mata dan beristirahat, terlalu malas untuk berbicara dengan keempat anggota keluarga Xiao. Keluarga Xiao juga merasa bosan. Namun, mereka semua menantikan situasi mereka setelah tiba di Suhang, meskipun mereka belum pernah mendengar nama Wu Dongfeng sebelumnya. Nama Wu Donghai adalah... Mereka sudah mendengarnya. Wu Donghai adalah anak tertua dari keluarga Wu dan pewaris keluarga Wu saat ini. Tidak salah jika dikatakan bahwa ia adalah juru mudi keluarga Wu. Saya tidak tahu jenis dupa apa yang dibakar. Dia sebenarnya mendapat bantuan dari pemimpin keluarga Wu, bukankah itu membuktikan bahwa keluarga Xiao berada dalam masa yang baik dan hidup kembali? Meskipun keempat anggota keluarga itu diam sepanjang jalan, mereka masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Suzhou dan Hangzhou sangat dekat dengan Jinling, Anda dapat terbang ke sana dalam waktu kurang dari 1 jam. Tak lama kemudian, pesawat mulai turun lalu mendarat di Bandara Suhang. Setelah pesawat mendarat, masih ada 2 buah Rolls-Royce yang menunggu di sini. Wu Dongfeng mengambil 1 mobil sendirian, dan 4 anggota keluarga Xiao mengambil 1 mobil. Kemudian kedua mobil itu melaju tanpa henti menuju villa keluarga Wu. Saat ini, Wu Donghai sedang menatap pasar saham dengan wajah pucat. Karena reputasi keluarga Wu anjlok kemarin dan menjadi sasaran pengepungan dan pelecehan di seluruh internet, beberapa grup yang terdaftar di bawah keluarga Wu semuanya jatuh hingga batasnya segera setelah pasar dibuka pagi ini. Pasar sudah panik terhadap keluarga Wu, dan semua orang mati-matian menjual saham mereka, demikian prediksi Wu Donghai. Setelah pasar dibuka besok, masih akan turun hingga batasnya. Bahkan mungkin lusa atau lusa akan mencapai batasnya. Nilai pasar keluarga Wu harus turun setidaknya 50%. Jika Anda dapat menemukan peluang untuk merevitalisasi reputasi keluarga Wu, maka saham masih memiliki peluang untuk naik. Jika Anda tidak dapat menemukan peluang untuk merevitalisasi reputasinya, maka keluarga Wu mungkin tidak akan pernah pulih. Jadi beban di pundaknya begitu berat hingga dia hampir merasa sesak napas. Terlebih lagi, lelaki tua itu kini dalam keadaan koma, yang membuat Wu Donghai merasa seperti kehilangan tulang punggungnya. Melihat lebih dekat keluarga-keluarga papan atas di tanah air, sebagian besar didirikan oleh generasi tua. Keluarga Wu dan keluarga Song adalah keluarga kaya yang dibangun oleh lelaki tua itu dengan susah payah ketika dia masih muda. Dan keluarga seperti itu seringkali mengalami keadaan yang memalukan, yaitu generasi penerusnya tidak sebaik generasi sebelumnya.
Ketika lelaki tua dari keluarga Wu masih muda, dia benar-benar sosok yang kuat di generasinya. Saya tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menjadi salah satu yang terbaik di seluruh negeri, tetapi di Jiangnan, dia jelas merupakan sosok yang hebat. Tetapi jika menyangkut Wu Donghai, kemampuannya jauh tertinggal dibandingkan orang tua itu. Jika Wu Donghai diizinkan memulai dari awal, bahkan jika dia menggunakan seluruh energinya, dia tidak akan mampu mencapai 1/10 dari level orang tua itu. Wu Donghai sudah seperti ini, tapi putranya lebih buruk darinya. Ambil contoh Wuki, kecil ini tidak tahu apa-apa selain menjemput gadis dan menghabiskan uang. Setelah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, sebelum dia dapat berkontribusi pada keluarga, dia telah berubah menjadi binatang pemakan kotoran yang memakan kotoran setiap jam. Dan Wu Xin, meskipun dia sedikit lebih kuat dari adiknya Wuki, kekuatannya masih terbatas. Mengapa dalam keluarga besar, setiap generasi tidak sebaik generasi berikutnya? Faktanya, hal ini banyak berkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Generasi yang lebih tua berasal dari latar belakang yang sulit, dan setiap makanan diperoleh dengan nyawa mereka, dan setiap sen diperoleh dengan hidup mereka, begitu pula di era itu. Tidak ada orang yang bisa membangun rezeki keluarga yang pas-pasan, bisa dikatakan semua orang adalah elit. Namun ketika mereka menaklukkan dunia dan putra mereka lahir, dia sudah menjalani kehidupan dengan makanan dan pakaian yang berlimpah. Mereka tidak perlu bekerja keras atau mempertaruhkan nyawa, sehingga sifat serigala mereka secara alami jauh lebih lemah. Ketika cucunya lahir, ia sudah terlahir dengan kunci emas di mulutnya. Belum lagi meminta mereka keluar dan bekerja keras. Untuk nenek moyang generasi kedua yang lahir dengan kunci emas di mulutnya, biarlah dia tidur lebih awal dan bangun pagi setiap hari. Mustahil untuk mewujudkan harapan yang berlebihan, jadi semangat juang dan sifat serigala berdarah seperti apa yang bisa diharapkan dari mereka. Mereka yang lahir di alam liar dan mempertaruhkan nyawanya untuk berburu dan berternak adalah serigala sejati. Serigala yang lahir di kebun binatang dan memiliki daging untuk dimakan setiap hari saat dia membuka matanya, dilihat dari sifat darahnya. Bahkan mungkin tidak sebaik anjing liar di pinggir jalan. Wu Donghai juga mengetahui bahwa kemampuannya jauh lebih buruk daripada ayahnya, dan dia juga mengetahui bahwa putranya jauh lebih buruk darinya, jadi dalam situasi ini, dia merasakan kesepian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan kesepian ini adalah perasaan terisolasi dan tidak berdaya. Rasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantu saya, dan satu-satunya yang dapat membantu saya adalah ayah saya. Dia juga menderita stroke dan koma. Tepat ketika dia menghela nafas dan mendesah, adik laki-lakinya, Wu Dongfeng, turun tangan. Dia berseru, "Saudaraku, saya telah membawa kembali keluarga yang Anda minta untuk saya bawa ke Jinling untuk menggantung sutra." Petik 2. Wu Donghai mengangguk dan bertanya, di mana dia sekarang? Petik 2. Wu Dongfeng berkata, orang-orang ada di ruang tamu. Petik 2. Wu Donghai berkata, oke. Aku akan pergi menemui mereka dulu. Kamu pergi dan panggil Qian Hongyan. Petik 2. Baik saudara. Wu Dongfeng buru-buru mengangguk dan melangkah maju untuk mencari Qian Hongyan. Wu Donghai menyalakan cerutu dan menghisapnya sambil berjalan keluar dari ruang kerjanya dan berjalan ke ruang tamu. Di ruang tamu, keempat anggota keluarga Xiao menunggu dengan gugup. Melihat Wu Donghai keluar, mata keempat anggota keluarga berbinar, dengan sanjungan dan sanjungan tertulis di wajah semua orang. Sebagai kepala keluarga, Nyonya Xiao segera melangkah ke depan dan berkata dengan senyuman di wajahnya, "Oh, Tuan Wu, saya dulu melihat Anda di TV, tetapi hari ini saya akhirnya melihat Anda secara langsung. Saya tidak melihatnya, berharap kamu lebih baik dari TV." Kemurahan hati sang geng luar biasa. Petik 2. Wu Donghai mengangguk tanpa ekspresi, tentu saja dia tidak akan menganggap serius pujian seorang wanita tua. Jadi dia berkata dengan tenang, "Saya meminta Dongfeng menjemputmu untuk dua tujuan." Petik 2. Nyonya Xiao buru-buru berkata, "Tuan Wu, jika Anda memiliki permintaan atau instruksi kepada kami, beritahu kami." Petik 2. Wu Donghai mengangguk dan berkata, "Tujuan pertama adalah untuk membiarkanmu bertemu seseorang, tujuan kedua adalah membantuku berurusan dengan seseorang." Petik 2. Nyonya Xiao tahu betul bahwa keluarga Wu adalah sedotan penyelamat hidup yang diberikan Tuhan kepada keluarga Xiao. Di masa lalu, keluarga Xiao ingin menjadi anjing bagi keluarga besar, tetapi keluarga besar hanya memandang rendah mereka. Tapi segalanya berbeda sekarang.
sekarang keluarga Xiao memiliki kesempatan menjadi anjing bagi keluarga Wu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi, dia buru-buru menyanjung, Tuan Wu, segala sesuatu di keluarga Xiao bergantung pada Anda. Kami akan melihat siapapun yang Anda ingin kami temui, kami akan menangani siapapun yang Anda ingin kami tangani. Petik 2. Saat dia sedang berbicara, Wu Dongfeng datang bersama Qian Hongyan. Wu Donghai menunjuk ke arah Qian Hongyan dan berkata kepada 4 anggota keluarga Xiao, dialah yang saya ingin Anda lihat. Petik 2. Keempat anggota keluarga Xiao melihat ke arah jarinya dan melihat bahwa itu adalah Qian Hongyan. Ekspresi semua orang menjadi sangat jelek. Xiao Changqian langsung marah dan mengutuk dengan gigi terkatup, Qian Hongyan, kamu bajingan tak tahu malu, aku pasti akan memukulmu sampai mati hari ini. Petik 2. Bab 549. Selama periode ini, Xiao Changqian sangat membenci Qian Hongyan. Lagi pula, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang pria daripada pengkhianatan wanita yang dicintainya. Ketika Qian Hongyan menghilang, Xiao Changqian dipimpin oleh Ye Chen, dan dia dengan bingung mengira Qian Hongyan benar-benar kawin lari dengan gadis cantik itu. Selain itu, semua uang di keluarga ada bersamanya saat itu, jadi dia semakin membenci Qian Hongyan. Berhari-hari dan malam telah berlalu, dan setiap kali dia memikirkan Qian Hongyan, dia ingin menangkapnya dan memukulinya setengah mati. Namun dia juga tahu bahwa sejak Qian Hongyan mengambil uang itu dan melarikan diri, mustahil baginya untuk bertemu dengannya lagi di kehidupan ini, bahkan sangat mungkin dia mengambil uang itu dan melarikan diri ke luar negeri. Tapi dia tidak pernah menyangka hari ini dia akan melihat Qian Hongyan, yang sangat dia benci, di rumah keluarga Wu di Suhang. Jadi dia bergegas menuju Qian Hongyan hampir tanpa berpikir, mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya dengan keras, dan menjatuhkan Qian Hongyan ke tanah dengan satu tamparan. Setelah tamparan diberikan, Xiao Changqian menunjuk ke arahnya dan berkata dengan marah, "Oke, bajingan, beraninya kamu kembali. Dari mana bajingan itu mengambil uangku? Tahukah kamu itu karena kamu, betapa menyedihkannya keluarga kami sekarang." Qian Hongyan tercengang. Dia tidak menyangka suaminya Xiao Changqian, yang dia pikirkan siang dan malam, akan menamparnya dengan keras begitu mereka bertemu. Kakinya masih sedikit timpang, dan dia hanya bisa meronta, mencoba merangkak menjauh dan berkata, "Xiao Changqian, kenapa kamu memukulku? Mengapa kamu memukuliku?" Xiao Changqian mengertakkan gigi dan mengutuk, "Aku tidak hanya ingin mengalahkanmu, aku juga ingin membunuhmu. Beraninya kamu menggunakan uangku untuk menghidupi bocah cantik itu, dan kamu tidak melakukannya, serahkan 1 sen padaku, kamu kejam sekali." Qian Hongyan menjerit dan berseru, "Xiao Changqian, apa yang kamu kentut? Sejak kapan aku memelihara anak laki-laki cantik? Aku ditipu oleh Ye Chen." "Apa?" Xiao Changqian mengerutkan kening, apa hubungannya masalah ini dengan Ye Chen? Memikirkan penyiksaan yang dia alami selama berhari-hari, Qian Hongyan menangis, "Apakah kamu lupa bahwa kami akan memasang jebakan untuk Malan?" Xiao Changqian mengangguk, "Tentu saja aku tidak akan melupakannya." Qian Hongyan menangis dan berkata, "Awalnya, Helian dan saya hampir melakukan itu, tetapi bajingan Ye Chen itu tiba-tiba datang, dan kemudian dia memimpin seseorang untuk memukuli kami, dan memaksa saya untuk melakukannya. Semua uang di kartu bank disumbangkan, lalu kami semua dikirim ke tambang batu bara hitam untuk menggali batu bara." Saat ini, Qian Hongyan menangis. Dia menyeka air matanya dan terus tersedak, "Tahukah Anda betapa sengsaranya saya selama ini? Saya bekerja keras di tambang batu bara gelap setiap hari. Saya hanya bisa beristirahat selama 1 jam sehari, dan menghabiskan sisa waktu saya di tambang batu bara hitam. Bekerja di bawahnya, saya tidak punya cukup makanan, saya tidak memakai pakaian hangat, dan saya sering dipukuli. Ini adalah siksaan yang luar biasa. Anda orang yang tidak berperasaan, bukan saja Anda tidak pergi ke saya atau selamatkan saya, tapi sekarang saya akhirnya dipukuli oleh Wu, anggota keluarga saya diselamatkan, tetapi Anda masih memukuli saya dan secara salah menuduh saya mendukung seorang pria cantik. Beginikah cara Anda memperlakukan saya?" Saat Xiao Changqian mendengar ini, dia merasa pusing. Dia tidak pernah bermimpi bahwa alih-alih mengambil uang untuk menjalani kehidupan yang baik bersama bocah lelaki cantik itu, istrinya justru akan sangat menderita. Dalam sekejap, dia tidak hanya diliputi kesusahan dan rasa bersalah terhadap istrinya, tapi dia juga membenci Ye Chen sampai mati.
Ternyata pelaku yang merampas seluruh tabungannya dan menyekolahkan istrinya bekerja di tambang batu bara kecil ternyata adalah Ye Chen. Momen kebencian baru dan lama ini membuatnya sangat marah. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei di sebelah mereka juga mengertakkan gigi karena kebencian. Di masa-masa awal, mereka berdua, seperti ayah mereka Xiao Changqian, membenci ibu mereka yang egois yang melarikan diri membawa uang. Setelah masa hidup yang sulit ini, mereka sering memarahinya di dalam hati. Namun baru hari ini aku menyadari bahwa kehidupan ibuku bahkan lebih sulit daripada kehidupan mereka, dan jauh lebih sulit. Mereka berempat paling banyak mengalami penyiksaan di pusat penahanan, namun Qian Hongyan menderita berbagai macam penyiksaan di tambang batu bara hitam. Nyonya Xiao di samping memiliki wajah yang sangat jelek. Dia tidak bersimpati dengan pengalaman Qian Hongyan, melainkan bersimpati dengan uang yang hilang dari Ye Chen. Mendengar hal ini, wanita tua itu berjalan menuju Xiao Changqian dengan marah, dan ketika dia tidak siap, dia menamparkan wajahnya dengan keras. Dengan sekejap, Xiao Changqian tercengang. Dia memandang ibunya, berseru dan bertanya, "Bu, mengapa ibu memukul saya?" Nyonya Xiao tua dengan marah memarahi, "Aku memukulmu. Kamu bajingan yang tidak setia dan tidak berbakti. Aku sudah bilang sebelumnya, berikan aku uang, berikan aku uang. Jika kamu bersikeras bersikap picik padaku, ambil saja kamu tahan, hah. Pergilah ke uang kecil itu dan jangan lepaskan." Tapi apa hasilnya? Keluarga Xiao sudah tamat, bukankah uangmu juga hilang? Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia langsung menundukkan kepalanya karena malu. Jika dia tahu bahwa uang itu akan dihapuskan oleh Ye Chen, dia mungkin juga memberikan uang itu kepada ibunya, setidaknya dia bisa menyelesaikan kesulitan grup Xiao. Tapi saat itu, saya hanya tidak ingin tenggelam bersama Xiao Group, jadi saya mulai bermain trik. Tapi saya tidak menyangka hal itu akan merugikan diri sendiri, bahkan menyakiti istri saya. Ketika memikirkan hal ini, dia merasa sangat bersalah pada istri, ibu, dan bahkan kedua anaknya. Memikirkan betapa besar penderitaan yang diderita istriku, aku merasa semakin tidak nyaman. Dia memeluk Qian Hongyan dan menangis dengan sedihnya. Wu Donghai menghampiri beberapa orang saat ini dan berkata dengan dingin, "Sepertinya kamu dan Ye Chen sama-sama memiliki musuh bebuyutan. Jika aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam, apakah kamu bersedia menerimanya?" Ketika Xiao Changqian mendengar ini, dia langsung berseru, "Ya, saya bersedia. Saya akan merobek bajingan Ye Chen itu hidup-hidup." Nyonya Xiao tua sangat pandai. Dia sudah menduga bahwa Wu Donghai menemukan keluarganya di sini hanya untuk membiarkan keluarganya berurusan dengan Ye Chen. Dari sini terlihat bahwa dia dan Ye Chen pasti juga bersumpah kebencian. Jadi, wanita tua itu mengangguk berulang kali, "Tuan Wu, selama Anda memberi kami kesempatan, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menangani Ye Chen." Xiao Hailong berkata dengan marah, "Jika ada yang memberiku senjata, aku akan membunuh bajingan itu malam ini." Wu Donghai sangat puas dengan sikap keluarga ini, yang dia inginkan adalah keinginan untuk membunuh Ye Chen dengan segala cara. Jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Sejujurnya, Ye Chen dan aku juga memiliki kebencian yang dalam. Kuharap aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Musuh dari musuhku adalah temanku, jadi aku memanggil keluargamu ke sini. Jika kamu juga ingin membalas dendam, maka sebaiknya kamu bekerja sama denganku." Nyonya Xiao berseru, "Tuan Wu, berikan saja kami perintah Anda. Apa yang Anda butuhkan dari kami?" Wu Donghai berkata dengan tenang, "Saya ingin mengambil nyawa Ye Chen dengan tangan saya sendiri. Sedangkan bagi Anda, saya akan mengirim Anda kembali ke Jinling dan membantu Anda menyelesaikan semua masalah lain yang Anda hadapi sekarang. Mulai sekarang, tujuan Anda adalah sama. Aku akan melakukan apapun untuk membuat Ye Chen jijik, membuat rumahnya menjadi liar dan mengalihkan perhatiannya. Sebelum aku membunuhnya, aku ingin membakar halaman belakang rumahnya terlebih dahulu." Bab 550. Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia sangat gembira. Jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya tidak peduli apakah Wu Donghai bisa membunuh Ye Chen. Yang benar-benar dia pedulikan adalah dia membutuhkan bantuan dari Wu Donghai. Dalam hal ini setara dengan mengikat keluarga Xiao ke kapal keluarga Wu. Keluarga Xiao hampir punah, namun kini ia dapat menjadi mitra keluarga Wu. Ia memiliki peluang untuk hidup kembali. Dan tidak hanya dapat menghidupkan kembali orang mati, ia mungkin bahkan lebih kuat daripada saat ia berada pada puncak dan masa kejayaannya. Jadi wanita tua itu berkata kepada Wu Donghai, "Tuan Wu,
cucu perempuan saya adalah istri Ye Chen, Xiao Churan. Sekarang dia juga telah membuka perusahaan dekorasi. Ada konflik bisnis dengan grup Xiao kami. Jika Anda dapat membantu Xiao Group hidup kembali, kita bisa mengalahkan satu sama lain dalam bisnis. Wu Donghai mengangguk dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, saya akan menginvestasikan 80 juta yuan di grup Xiao Anda untuk membantu Anda melunasi semua hutang Anda. Jika Anda melakukannya dengan baik, saya akan terus mengejar investasi tersebut." Nyonya Xiao hampir gembira saat mendengar ini. Ini sangat sulit ditemukan, dan tidak perlu usaha sama sekali untuk mendapatkannya. Dengan kata lain, ada desa lain yang memiliki masa depan cerah dan masa depan cerah. Selama periode waktu ini, saya selalu merasa bahwa grup Xiao tidak mungkin bangkit dari kematian, tetapi saya tidak menyangka Wu Donghai akan memberi saya kesempatan hidup yang kuat hanya dengan satu kalimat. Satu-satunya masalah bagi grup Xiao adalah mereka tidak punya uang dan berhutang luar negeri puluhan juta, dan masih belum tahu bagaimana cara menghadapinya. Bank telah memberikan tekanan untuk mendapatkan kembali pinjaman tersebut, tetapi selama uang tersebut dilunasi, tidak akan terjadi apa-apa. Grup Xiao awalnya berhutang 80 juta, tetapi Xiao Yiqian telah menginvestasikan 10 juta, dan bank juga menyita vilanya dan banyak barang antiknya. Jika saatnya tiba, dia hanya perlu membayar kembali sisa puluhan juta, dan villa dan barang antik, bank akan mengembalikannya, dan perusahaan masih memiliki sisa puluhan juta di rekeningnya, sehingga tiba-tiba akan berbalik. Xiao Hailong dan Xiao Weiwei sangat bersemangat ketika mendengar ini. Mereka memandang wanita tua itu dan bertanya dengan penuh semangat, "Nenek, bisakah kita kembali ke villa keluarga Xiao kali ini? Apakah kita tidak perlu melakukannya lagi?" Di degradasi ke jalanan, Xiao Weiwei juga menitikkan air mata kegirangan, "Apakah saya tidak perlu lagi menggunakan madu tanah Dabao?" Nyonya Xiao hendak mengangguk, tetapi tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Jadi, wanita tua itu berkata kepada Wu Donghai, "Tuan Wu, keluarga Ye Chen tidak cocok dengan keluarga kami. Mereka sangat ingin mengirim kami ke tambang batu bara kecil atau ke pusat penahanan. Di luar pandangan, di luar pikiran, tapi jika kita kembali kali ini, kita akan berada di bawah pengawasan mereka setiap hari, yang pasti akan membuat mereka sangat kesakitan. Tidakkah kamu ingin halaman belakang rumah mereka terbakar? Selama kamu menempatkan kami di belakang mereka, mereka akan berada di belakang mereka sepanjang hari, semuanya api." Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia langsung tertarik. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Nyonya tua, apa maksud spesifik Anda? Jelaskan, tidak perlu bertele-tele dengan saya." Nyonya Xiao buru-buru berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Wu, keluarga Ye Chen semuanya tinggal di villa kelas 1 di Jinling Tangchen. Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan sepanjang hari karena villa ini. Lihat, terutama putri kedua saya mertua, lubang hidungnya sangat marah sehingga dia memberitahu kami setiap hari bahwa orang-orang seperti kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan pintu kepada mereka. Jika kami tiba-tiba menjadi seperti mereka, saya telah kehilangan tetangga saya, dan saya tidak melihat ke atas atau ke bawah setiap hari, jadi pikirkan bagaimana perasaan keluarga mereka." Mata Wu Donghai tiba-tiba berbinar. "Sial, ini menarik sekali. Bayangkan saja, Anda baru saja tinggal di villa mewah, menikmati kehidupan mewah dan tenang setiap hari, lalu menyaksikan musuh Anda hidup di jalanan, bahkan tidak bisa makan, pasti sangat menyenangkan. Namun jika suatu saat Anda tiba-tiba terbangun dan menemukan bahwa musuh Anda di jalanan telah menjadi tetangga Anda, maka hidup Anda pasti akan jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap." Wu Donghai percaya pada Feng Shui, keberuntungan, dan medan magnet. Ia sangat yakin bahwa jika seseorang memiliki Feng Shui yang baik dan keberuntungan, serta suasana hati yang baik, semuanya akan berjalan lancar. Tetapi jika suasana hati seseorang terpengaruh dan dia sangat mudah tersinggung dari pagi hingga malam setiap hari, dia tidak akan dapat berkonsentrasi pada apapun dan akan kehilangan minat pada segala hal. Bahkan anggur terbaik pun akan kehilangan rasanya. Bahkan makanan yang lezat pun akan hilang, tidak terasa enak di mulutnya. Seiring berjalannya waktu, seluruh dirinya akan terpengaruh oleh medan magnet emosi negatif ini, yang kemudian akan memengaruhi seluruh kekayaan Feng Shui dan bahkan memengaruhi kesehatan fisiknya. Dalam Feng Shui, segala sesuatu yang membuat orang jengkel disebut roh jahat. Suara yang nyaring adalah suara yang jahat, cahaya yang terlalu terang adalah kejahatan yang ringan, dan suasana hati yang kesal adalah kejahatan hati.
Roh-roh jahat ini tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, tidak memiliki bayangan, dan tidak memiliki jejak, serta sangat sulit untuk diatasi. Jika dia membawa keluarga Xiao di bawah hidung Ye Chen, itu sama dengan memberinya roh jahat semacam ini, yang pasti akan membuat Ye Chen menderita setiap hari. Memikirkan hal ini, Wu Donghai berkata dengan gembira, "Kalau begitu, saya dapat membantu Anda membeli villa kelas 1 Thomson, dan villa itu akan berada tepat di sebelah villa Ye Chen, dan kemudian membiarkan keluarga Anda tinggal di dalamnya." Ketika Nyonya Xiao mendengar ini, dia gemetar karena kegembiraan. Lagi pula, kenapa dia putus dengan keluarga putra keduanya, dan kenapa dia dikirim ke pusat penahanan berhari-hari? Dalam analisa terakhir, pelakunya adalah Villa Thomson Yipin. Saya sangat mendambakan Villa Thomson Yipin yang sangat mewah. Saya selalu bermimpi untuk tinggal di dalamnya, merasakan kemewahan yang tak tertandingi dan menikmati kehidupan mewah sebagai orang yang unggul. Namun pada akhirnya ia tetap tidak bisa mengalahkan keluarga putra keduanya, apalagi tinggal di Thomson Yipin, bahkan villa lamanya pun akhirnya disita oleh bank. Namun situasinya berbeda sekarang, kini dia memeluk pangkuan keluarga Wu. Setelah apa yang dia katakan tadi, Wu Donghai menjadi tertarik. Sepertinya dia sangat membenci Ye Chen, selama itu membuat Ye Chen tidak nyaman, dia tertarik. Bahkan Nyonya Xiao sendiri tidak menyangka bahwa Wu Donghai akan setuju begitu saja untuk membeli sebuah villa untuk ditinggalinya sendiri. Bukankah ini situasi legendaris di mana Snipe dan Kerang saling berebut dan nelayan mendapat keuntungan? Dengan cara ini, Thomson Yipin akan mendapat keuntungan. Jadi dia berkata kepada Wu Donghai dengan penuh semangat, "Tuan Wu, sejujurnya, keluarga Ye Chen tinggal di No. A05 di Thomson Yipin. Saya pernah ke sana dan mengetahui tata letak di sana. Di sekitar A05 ada A04 dan A06, jika kita bisa tinggal di A04 atau A06, maka Ye Chen akan merasa tidak nyaman." Nyonya Xiao adalah orang yang sangat cerdik dan pandai berhitung. Sepanjang hidupnya, sebenarnya ada seri di belakang Villa Seri A, tapi Seri A adalah tipe unit terbesar di Thomson Yipin, jadi dia melamar A04 atau A06 ke Wu Donghai. Dengan cara ini, saya akan tinggal di villa besar dan mewah dengan ukuran yang sama dengan keluarga Ye Chen. Bukankah indah? Bersambung.